wabarakatuh. Waalaikumsalam. وكليتنا ورسلنا وأطماعنا وحسن إلينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات ونخص خصوصا إلى مؤلفات ولله سيدنا صلى الله عليه وسلم إن الله معنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah pada sore hari ini hari ke-6 bulan Ramadan kita diberikan kesempatan masih bisa menikmati lapar, bisa menikmati makan sahur yang masih nikmat di akhir-akhir, terus bisa menikmati musim yang kadang hujan, kadang terang. Yang syahdu mungkin lebih syahdu di bulan Ramadan ini, ada dingin, ada panas. Mana bulan yang harusnya segala aktivitas kita itu bernilai berlipat-lipat ganda. Turun tok itu ganjaran, ngomong api itu ganjaran, dan seluruh aktivitas kita di bulan Ramadan akan menjadi ladang pahala yang berganda, bernilai ganda. Dan semoga apa yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan yang pertama dan sampai hari ke-6 ini diterima oleh Allah setiap amal baik kita dan dilipat gandakan. Hadis selanjutnya sampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali di kitab Wasiat Mustafa ini adalah, saya lanjutkan yang kemarin. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indak. Ya Ali, he Ali, idza tasaddaqta ing dalem nalikane sedekah sapa sira fatasaddaq moko sedekah sira bi ahsani ma lawan luwih baguse perkara indaka ing dalem sandinge sira. Fa inna sedekata krono temen sedune sedekah lumatin ono sakulu minal halal saking perkara halal iku habul luwih den demeni ilang moy mari Gusti Allah den demeni min mi'ati min qolin tinimbang saking 100 miskol min haramin saking perkara haram. Pasodako tangan sodako mukaddimuha kang den dinginake apa sodako obla mau tika ing dalem sadurunge mati sira iku afdolun luwih utama min mi'ati mitmolin saking tinimbang saking 100 miskol. Ya tasaddaquna Odo sodako sapa ahli waris biha kelawan sodako ba'da mautika ing dalem sakwuse mati sira. Kala ngendika sinar Allah Ta'ala paning ngendika yauma yamdurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma yamduru ing dalem dinone ningali sapa al mar'u awaan ma ing perkara
Qaddamat kang dingini apa ya dahu tangani man. Yang pertama pesan kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma 'indak. Sedekahlah dengan apa yang baik, yang terbaik menurutmu. Yang bagus, bukan sisa-sisa, yang enak, bukan yang bersih, kemudian yang menyejukkan, bukan yang memberikan kesan memaksa. Ini sodako. Sodako juga ada tata caranya. Maka kata kanjeng Nabi, sodakohmu sebelum mati itu jauh lebih baik bandingannya dari kebaikan biji darah 100 biji darah atau 100 perkara itu jauh lebih baik daripada setelah mati. Dan sodakoh barang yang halal itu jauh lebih baik daripada sodakoh dengan barang yang haram. Kemarin pertama sudah dijelaskan halal dan haram itu bagaimana. Karena ketika Gusti Allah yauma yaqulul mar'u ma qaddama. Nanti di hari kiamat manusia seluruhnya akan diperlihatkan sesuatu yang kamu kerjakan dahulu. Apa saja yang baik-baik Allah akan perlihatkan. Ya Ali tasaddaq sedekah sapa sira ala mautaka ing atase mayit sira. Fa inna Allah mongko teman satune Allah, karena teman satune Allah iku wakala teman-teman masrahake sinten Allah malaikat dan ing malaikat yahmiluna kang padha nanggung sapa malaikat wa sapa malaikat sedaqatil ahya'i ing pira-pira sedekah wong urip wong kang urip ilaihim maring mawataka mawati pira-pira mayit kaya pramuna mongko padha bunga sapa mayit biha kelawan sedekah asyadama kang luwih banget perkara kan kang ono apa mau mawatik atau mayit iku yang pramuna padha bunga sapa mayit di dunia ing dalem dunya. Sedekah yang kita niatkan untuk hadiah kepada mayit, kata Kanjeng Nabi, itu sangat memberikan kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan beliaunya ketika masih hidup. Nek masih hidup seneng, suka ketika melihat, katakan melihat tumpeng, oh senang. Tapi ketika meninggal apa yang disenangi? Lebih senang ketika ada sedekah yang diberikan atau diniatkan dia. Atau apapun pahala yang diniatkan kepada mayit. Itu jauh lebih berharga. Maka untuk itu bisa kita setiap hari, misalnya menolong orang, diniatkan hadiahnya untuk orang tua, untuk mbah-mbahnya, itu sangat senang sekali mayit. Gaya puna lan padha ngucap sebuah mawati mayit, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyir bil jannah kama basyarna Allahumma insyaallah ighfir mugi ngapura jenengan liman kedue maring wong nawara kang padha madani sapa man qabrana ing kubur kita babasyirhu lan bebunga sapa man lan bungahake sinten Allah iman bil jannati kelawan swarga kama basyarona kaya oleh bunga sapa man bungahake sapa man ing kita bina kelawan sedekah. Ini doanya setiap kita mengirim
sodako, kirim Fatihah, ngamal no ilmu ini dunia di kamu siapa, kamu baik, kamu pamani, kamu siapapun, ya kan? Bahagia, bahagianya jauh lebih bahagia daripada kebahagiaan di dunia. Ya Ali, ya Ali Iqmal, agawe sapa sira lison hale ikhlas lillahi krono Allah. Fa inna Allah krono temen sedene Allah iku la baru ora nerimo sinten Allah illa man angin wong kana kang ono sapa man iku lison wong kang ikhlas diwajibillahi krono ngarep ridhone Allah. Krono ngarep ridhone Allah. Qala ngendika sinten Allah taala rupane ngendika faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Paman kau tahu sapane wong kana kang ana sapa man iku yarju ngarep sapa man liqa'a arbi maring pangerane man Falyamal mongko agawe sapa sira amalan kelawan agawe solihan kang bagus kang patut wala yusyrik lan ojo sirik sapa man bi ibadati rabbihi kelawan pira-pira hak kaulane robe pangeran robe man ahadan yang siji jangan barang siapa yang ingin bertemu Allah nanti ya, di hari kiamat di hari akhir nikmat terbesar seluruh manusia adalah bisa bertemu dengan zatnya Allah. Itu jauh lebih bahagia dari nikmat-nikmat yang sudah dijanjikan. Maka cukup falyamal amalan sholihan. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Amal itu jangan sampai menjadikan kamu syirik kepada Allah. Maka dalam hadis kanjeng Nabi, kholisan liwajhillah. Apapun yang kita kerjakan itu hanya mencari ridhonya Allah. Maka dalam Al-Quran dikatakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan ya hartanya di jalan Allah itu kamathali habbah. Seperti perumpamaan dia menanam sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil. Satu biji itu tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbula, di setiap tangkai itu tumbuh 1000 buah. Satu tangkai tumbuh 100 mi'at. 100 buah, 100 kebaikan. Dari satu habbah, dari satu kebaikan kita, dari satu sedekah kita, dari satu infak kita tumbuh 700 buah, 700 kebaikan, 700 berkah, 700 kebahagiaan. Maka tidak bisa diberi, Allah sendiri menjelaskan kalau namanya infak atau sedekah atau segala sesuatu yang kita berikan itu akan diberikan tikel-tikel, apalagi di bulan Ramadan. Kemudian banyak sekali sekarang, terutama perempuan ketika ada dalam saya kan nggak punya uang,
Saya itu masih sendiri, ngirit-ngirit. Oh, saya itu cuma segini uangnya. Sodako itu tidak harus kaya. Kullu ma'rufin sodako. Dalam hadisnya dari Nabi, kullu ma'rufin sodako. Setiap segala sesuatu yang baik, kullu ma'rufin sodako. Setiap segala sesuatu yang baik itu sodako. Maka apa saja yang bisa kita aplikasikan? Urgensinya apa saja kita bisa sedekah? Bisa sedekah kita lewat yang pertama bisa senyum kepada orang lain. Senyum bisa sedekah ngekein apa? Senyum adalah salah satu energi positif yang kita salurkan kepada orang lain. Coba ada orang marah kayak opo tapi nek terus disenyumi, senyum yang bukan senyum mengejek ya, bukan. Senyum yang miring CC itu bukan, atau diangkat sisi kiri atau kanan bukan, tapi coba angkat alis, kemudian angkat kedua sisi bibir kita, senyum dengan hati yang kholisan liwajhillah, memberikan energi positif, maka itu termasuk sedekah ya. Kemudian sedekah ma'ruf termasuk qaulun ma'ruf, apa ucapan yang baik-baik itu masuk dalam kategori sedekah. Berterima kasih. Ada orang duduk, hutan lewat, permisi ya, saya lewat. Orangnya pindah, terima kasih. Naik sepeda motor, ada orang duduk-duduk di samping, berhenti dulu, permisi ya Pak. Itu termasuk sedekah. Permisi, terima kasih, senyum ya. Apalagi di era sekarang ini mudah. Sampean capek-capek lihat HP, kemudian ada doa hari ke-6 di share. Itu sedekah. Kemudian like hal yang baik, video-video ngaji di like. Ada apa namanya, video murotal di like. Like yang baik itu juga termasuk sedekah. Mengingatkan sebentar lagi, katakan sebentar lagi jam 17.55 kita berbuka puasa. Oh, berarti 17.55 orang yang nggak tahu akhirnya tahu. Itulah perkara yang baik, komentar yang baik-baik. Ada yang ngabuburit, alhamdulillah kamu sehari ini puasa ya, bukan persoalan ngabuburit. Pamer duitnya akeh. Nah, itu namanya komentar yang tidak baik. Hal-hal yang baik itu atau memberikan energi positif terhadap orang lain itu juga masuk dalam kategori sedekah. Mengambilkan sesuatu itu juga termasuk sedekah. Menghindarkan orang dari celaka termasuk sedekah. Kemudian sedekah tenaga tadi sudah, hanya mimik wajah jadi energi positif, ucapan jadi energi positif, kemudian tenaga kita, memberikan apa, membagi-bagi takjil itu sedekah. Sing masak takjil itu kan gak ngaji sedekah. Jadi setiap langkah kita itu sebenarnya sedekah. Gak ngaji, misalnya gak sempat ngaji atau gak sempat ikut sholat, sebab untuk menyiapkan sahur, menyiapkan masak, itu juga termasuk sedekah liwajhillah. Kalau likhalisan liwajhillah, maka itu akan bernilai berlipat-lipat ya. Energi kita, atau besok kalau lagi ada di masjid bagi-bagi tajil ikut, kemudian menata masjid, ada acara event apapun, siap untuk menjadi panitia, siap menjadi pendukung atau penggembira dari itu supaya tambah ramai acara syiar Islamnya, itu juga termasuk sedekah. Jadi kadang gak iso gitu ya. Coba kita lihat, kita hitung sedekah kita sudah berapa. Kalau kita harta pun nggak bisa untuk sumbangsi, maka tenaga, ucapan dan
ekspresi kita terhadap orang lain setidaknya harus punya nilai soda, ya, tenaga. Kemudian sodako apa lagi? Sodako ilmu. Oh, saya nggak sekolah, tuh saya sebenarnya cuma sampai SMA. Saya hanya bisanya ini dok. Apapun yang menjadi passion kita, katakan sampean semua bisanya eh, menulis artikel. Ada orang yang butuh butuh minta tolong, kasih tolong. Atau paling paling mudah saja, ibu-ibu rumah tangga yang notabene setiap hari merawat anaknya. Ada ibu yang baru punya anak dikasih tahu, Mbak, sampai nek nyawi anaknya seperti ini loh. Mbak, kok nek anaknya panas dikasih obat ini loh. Itu termasuk sodako, sodako. Tahu kepada kawannya, aku siragain, aku nek siragain enak, biasanya mimpi iki, coba sih. Terus sampai kayak ini mimpi akhir, coba. Itu sodako. Hal-hal yang memberikan kemanfaatan yang banyak terhadap orang lain itu termasuk dari kategori sodako. Pinter masak, kemudian diajari masak. Pinter toto-toto, ajari toto. Pinter apa? Pinter bagi waktu. Apapun yang kita punya, ketika kita amalkan terhadap orang lain, sama halnya kita zakati ilmu kita memberikan berkah dalam setiap apa yang sudah kita capai. Yang kelima, sedekah apa? Sedekah sabar dan ikhlas. Apa profesi kita? Profesi jadi murid, profesi katakan jadi ibu rumah tangga. Ketika sabar eh, merawat anak, ketika sabar saat masa ikhlas, ya, itu termasuk sedekah. Maka setiap keringat yang dikeluarkannya akan terhitung pahala yang berlipat-lipat. Sebagai pelajar juga menahan menahan untuk tidak bermaksiat, sedekah. Menahan kantuk saat wiritan, sedekah. Menahan apapun karena nafsu itu menahan sesuatu jelek, energi jelek yang akan timbul pada kita itu termasuk sedekah karena sabar dan ikhlas. Ya. Orang ngaji itu kan kayak duduk pertama itu kan males, mulai ini males. Kalau sampai di sini kalian sekarang aku, lah sing di rumah itu walaupun karek buka HP cetek klik online di delek haji itu males, mending buka video nyanyian atau video film sinetron, apalagi di bulan Ramadan ini kan banyak film-film asal alasannya ini film agamis. Tapi kalau dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari lewat pengajian-pengajian yang di situ ada usul kita kepada orang-orang soleh, usul kita kepada kiai-kiai, itu akan memberikan efek yang berbeda dalam mewarisi tubuh kita, diri kita. Itu sama kalau di rumah, nek wis ngaji tetap ngaji apa yang didengarkan setiap maghrib. Ngajinya siapa saja banyak. Ya. Jangan sampai berhenti ngaji, berhenti gak deres. Apalagi di rumah itu sulit di rumah karena memang bisa scroll, bisa pilih, bisa mana yang aku enak gitu ya. Padahal energi-energi positif itu bukan datang dari healing-healing yang tidak ada manfaatnya. Ada ngajinya, ada pituturnya. Oh iya, dalam sehari ini, misalnya saya belum ini, sudah tidurnya banyak nggak apa-apa, sudah makannya tadi buka banyak nggak apa-apa, ya. Tapi belum ada asupan untuk hati, asupan untuk pikiran agar tetap jernih di hari berikutnya, hari berikutnya. Karena ketika kholisan liwajhillah, dosa-dosa yang menumpuk dalam hati kita yang seperti kotoran
dalam tafsir dikatakan ketika satu dosa kita lakukan maka hati kita itu seperti terkena pena. Betul, betul, betul. Nah, yang membersihkannya yaitu istighfar kita dan usul kita kepada orang-orang soleh. Kemudian yang selanjutnya adalah sedekah dengan harta. Dengan harta itu enggak harus banyak, enggak. Coba kita setiap habis belanja jajan kita 500 itu dijasin terus kan banyak ya. Atau 1000 setiap hari kali 30 ya. Jadi 30.000, 2.000 kali 30, kemudian di akhir masuk masjid dimasukkan niat sedekah untuk saya, untuk ayah saya, untuk ibu saya, anak-anak saya. Sudah itu kok tambah uang kan? 60.000 ketika menjadi sesuatu atau diniatkan untuk kebaikan, tikelannya itu jauh lebih banyak. Tadi kan habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 700. 700 itu bukan 700.000. 700-nya Allah. Seperti satu huruf dalam Al-Quran dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. 700 itu apa? Bisa jadi nanti kebaikan, tolak bala, tolak musibah, tolak penyakit, ada pertolongan, ada kemudahan di saat kita mendapat kesulitan. Itu inti dari sedekah. Jadi sedekah itu jangan diremehkan. Hal-hal baik diniati sedekah untuk siapa? Saomah disebut untuk pulau, untuk bojo pulau, untuk anak pulau, untuk orang tua saya dan seluruhnya. Itu karena Kanjeng Nabi dawuh ittaqun naro walau bisyikki tamrotin. Walau bisakin tamrotin. Berapa? Jauhilah neraka walau dengan sodako 1 biji kurma. Termasuk sodako kalau Ramadan gini ya, ada temannya yang belum dapat air kasih air. Itu sodako. Ada teman tetangga yang belum dapat takjil di akhirnya takjil dan selain dan sebagainya. Itu adalah termasuk sedikit sedekah yang bisa kita laksanakan. Tidak perlu harus kaya, tidak perlu harus menunggu punya uang yang banyak. Dan setiap sedekah sampai niatkan bukan hanya untuk dirinya tapi untuk orang-orang tersayang kita. Faslun fit du'a wal istighfar wal Qur'an wasailul adkar. Faslun ay hadza fasal tegese iki kubab telake perkara fit du'a kang tetep ing dalem donga wal istighfar lan istighfar wal Qur'an lan Qur'an wasailul adkar lan sekeringe pira-pira zikir. Doa menjelaskan ini ada doa istighfar Quran. Nah, kalau ketika sinten Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali alaika netepi ing atase sira bidu'ai kelawan donga bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan iqamah. Ini kalau ada adzan diam dhisik. Nah, setelah adzan ini doa nih la yuraddu, tidak tertolak. Donga apa ya? Pertama adalah Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma. Karena bakti kita itu nggak akan cukup. Bakti itu bukan hanya membuat tok boten. Tidak hanya gitu. Bakti adalah sesuatu. Langkah-langkah kita kebaikan itu adalah hasil jerih payah orang tua kita. Kita jadi mengikuti jalan yang baik itu ya sebab orang tua kita. Maka doa pertama Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma. Kenapa orang tua?
Karena sudah dinas dalam Al-Quran, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berarti kita berdoa seperti itu sama halnya taat kepada perintah Gusti Gusti Allah. Taat sama halnya seperti menjalankan kewajiban-kewajiban yang lain, yaitu kita pertama kali kita dahului dengan doa. Robbil firli, habis adzan tuh sebelum doa setelah adzan, Allahumma apa? Rabbah hadhihi da'wati tammah. Ya. Rabbah hadhihi da'wati tammah itu doa gitu. Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma. Apalagi kita perempuan-perempuan ini ya, kayak masanya itu dengan orang tua itu koyok-koyok sedikit. Masanya itu sedikit. Jadi namanya berbakti itu tidak hanya disanding, terus kalau disanding kita tidak berilmu. Kalau nyanding terus kita tidak akan punya pengalaman. Kalau ngelek terus kepada orang tua, kita tidak punya hal-hal baru yang memberikan sumbangsi kebaikan orang tua yang sudah ditanamkan dari kecil itu menjadi ladang pahala. Dulu orang tua mengajari bismillah, nek nini. Kemudian ketika diundang kemana-pun, monggo, ayo maju bismillah disik sebelum berbuka puasa. Itu amal dari orang tua. Gitu. Apapun yang kita kerjakan. Jadi besok kalau sampai jadi orang tua, jangan minta dibakti sama anak. Ya. Jangan minta dibakti sama anak. Kamu tak ramut, kok gak berbakti kepada. Berdoalah, ya Allah, jadikan anak-anak saya adalah anak-anak yang berbakti menurut, berbakti kepada orang tua menurutmu. Menurutmu itu apa? Amal-amalnya bisa mengalir menjadi pahala orang tua. Tuh. Dan berikan anugerah Allahumma barik fi birri fi Allahumma barik, ya Allah jadikanlah kebaikan atau anugerah, ya, anugerah padaku tentang bakti anakku. Allahumma barik fi waladi. Kalau doa Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Tuh, soleh berarti sudah dia berbakti kepada orang tua. Jadi kita doanya Rabbi habli minas sholihin itu balasannya ya berbakti, berkata baik. Dulu kita jangan nggak api, itu kita ingat, makanya jangan kata orang tua kata itu nggak baik. Seperti ini, cara apa berkomunikasi dengan orang tua, dengan tetangga lain sebagainya itu adalah orang tua kita. Maka amal-amal mengalir juga kepada orang. Pak Innahu la yuraddu. Maka hal semuanya itu doa setelah adzan dan di antara adzan dan iqamah adalah doa yang paling mustajab. Setelah doa kepada orang tua, sampai doa apa ya Allah, Rabbi kemudian Rabbi habli milladunka dzurriyyatan thayyibah, itu juga bagus. Kalau tasik dewe kok dzurriyyatan thayyibah, yuk enggak apa-apa. Dzurriyyatan thayyibah mas zaujan sholihan aliman, ya kan? Gitu. Sing lengkap. Kemudian ya Ali idza da'awta fabsut yadaka wa sadrika wa la tarfa'ha fawqa ra'sik. Ya Ali, ketika kamu berdoa fabsut, ya. Caranya dungo diajari oleh Kanjeng Nabi, rentangkan tangan, kedua tanganmu dan luruskan di dadamu. Hadwa sadrika, dalam ngepasi dalam dodo siro, dibuka kemudian ngepasi dodo siro, bukan gini, bukan gini, ya, bukan untuk gawe ini gitu, bukan. Wala tarfa'uha fawqa ra'sik, jangan mengangkat kedua tanganmu itu di kepala ini, ya. Wa tusyir ilallah, kemudian ketika mengangkat dan di dada ini
Berikan isyarat di jari telunjuk seperti mengisyaratkan kepada Allah. Allah firasyihan. Allah. Zatnya Allah. Mengisyaratkan zatnya Allah. Yang kanan. Yang kanan. Ini cara kanjeng Nabi mengajari Sayyidina Ali. Berarti disunatkan. Ya Ali, la tajhar bi qira'atika wa la bi du'aika haitsu yusallin nas. Ya Ali, jangan kamu mengeraskan suaramu dalam bacaan Qur'anmu. La tajhar ojo banterno sira bi qira'atika kelawan wajan sira wa la bi du'aika, dan doamu ketika seseorang manusia sedang golongan manusia sedang menjalankan sholat. Fa inna dzalika yufsidu krana teman satuhune, fa inna dzalika krana teman satuhune jahrun iku yufsidu ngerusak alaihi ing atase dzalik salatahum ing salate nas. Karena doamu, bacaanmu itu bisa mengubah konsentrasi orang yang sholat. Kumpul kabeh sing sembahyang. Sing terus gitu. Sehingga lagi sholat ini di sisi tak mau bingung ya kan? Bingung karena sing ngaji banter. Atau tunggu ya Allah, aku nilai Allah gitu. Sehingga ini kan gue guyu gitu. Oh, tak. Ya memang bersedih hati. Jadi menghilangkan kekhusyukan orang yang sholat. Padahal manusia itu kalau dianggap khusyuk itu belum bisa. Allah Akbar, Allah tanamkan kalau memang tahu belum bisa menanamkan apa namanya Allah melihatmu, maka seperti Allah kalau kau melihat Allah kok kau belum bisa, masih belum bisa menata di hatinya, maka seperti kau dilihat Allah, diperhatikan Allah dalam sholat. Tapi itu kan hanya sebatas berapa detik, ingat berapa detik